Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan nikmatnya berupa kesempatan dan kesehatan sehingga bisa menghadiri majelis yang termulia yang ada di muka bumi ini di rumah Allah, yaitu Masjid Darun Najah di Desa Maguan, Ngajum. Pertama, saya mengucapkan jazakumullah, banyak terima kasih kepada para takmir atas kemudahan kita bisa melaksanakan majelis ilmu untuk mempelajari agama-agama Allah agar setiap kita berjalan di atas agamanya, di atas ridho Allah, di atas bimbingan Allah. Semoga kemudahannya yang diberikan oleh takmir akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik lagi berupa kemudahan-kemudahan menghadapi problema dunia dan kemudahan-kemudahan menghadapi problema akhirat. Dalam kaidah disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Semoga Allah SWT mengaruniakan hidayah dan taufiknya kepada para takmir terkhusus dan aparat pemerintah juga terkhusus, serta kita-kita yang Allah hadirkan di majelis ilmu ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan. Allah akan turunkan rahmah kepada majelis ilmu sehingga kita benar-benar mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jal, yaitu dengan duduk mempelajari apa yang Allah wajibkan bagi kita untuk mempelajarinya. Rahmat Allah adalah bimbingan dan taufik dari Allah kepada apa yang akan kita jalani dan ampunan Allah terhadap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang tertulis di surat pemberitahuan kegiatan kita mempelajari tafsir juz amma. Namun karena ini menjelang Ramadan, maka pelajarannya juga pelajaran menjelang Ramadan. Jadi ini pelajaran khusus menjelang bulan Ramadan. Kitab ini yang saya bacakan adalah Majalis Syahri Ramadan. Ini judul kitabnya. Majelis-majelis tentang bulan Ramadan. Di sini dia akan dibahas tentang berbagai fikih cara kita menjalankan puasa Ramadan yang dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya, supaya kita muslimin, mukminin di dalam menjalankan bulan Ramadan benar-benar ada faidah bulan Ramadan, yaitu kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadana, barang siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan menghapus
Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini kebutuhan kita yang paling utama, diampuni Allah. Sehingga kita menghadap Allah kondisi bersih dari dosa-dosa. Itu yang kita harapkan, kita bisa menjalani Ramadan, melaksanakan Ramadan dengan benar. Puasa yang benar itu kalau puasa zahir dan batin. Karena kita berjalan menuju Allah itu dengan badan dan hati. Karena banyak kata Rasulullah SAW, orang puasa itu hasilnya hanya lapar dan haus saja. Rubba sha'imin hadzahu al-ju'u wal atash. Berapa banyak orang puasa itu hasilnya nggak ada pahalanya, hanya dapat haus dan lapar saja. Itu artinya ini yang puasa ya. Rasul tidak membahas tentang orang yang nggak puasa. Orang yang puasa saja belum tentu benar. Juga sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan qaulaz zur, malam yada qaulaz zur, barang siapa tidak meninggalkan ucapan jelek, wal amala bihinna, dan suka bicara yang jelek, padahal dia puasa secara zahir. Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang itu meninggalkan lapar dan dahaga. Dia sudah capek-capek, dahaga, haus, lapar. Tapi Allah enggak butuh. Artinya tadi kembali ke hadis tadi. Maka bagaimana puasa yang diridhai Allah, yang zahir dan batin? Juga banyak orang yang berdiri, kata Rasulullah, di bulan Ramadan itu hasilnya hanya capek saja. Sholat taraweh khususnya. Banyak juga orang sholat taraweh nggak ada pahalanya. Karena ibadah itu memang syaratnya dua, yang diterima Allah syaratnya dua. Ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti bimbingan Rasulullah. Kitab ini sudah kita pelajari mulai tahun yang lalu menjelang Ramadan. Kita sudah sampai di majlis Ar-Rabi'u, majlis yang keempat. Di 1, 2, 3 sudah lewat. Di bab yang keempat ini beliau kasih judul Fi Hukmi Qiyami Ramadan. Judul babnya tentang hukum berdiri di bulan Ramadan. Kata beliau rahimahullah, laqad syara'allahu li ibadihi al-ibadat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hambanya itu macam-macam ibadah. Wa nawwa'aha, dan oleh Allah ibadah itu dibuat macam-macam. Berjenis-jenis. Liya'khudhu min kulli naw'in minha binasibin, supaya hamba Allah itu bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Nah, masing-masing orang itu nanti ada yang kuat puasa Daud. Berarti dia oleh Allah dikaruniai taufik bisa melaksanakan puasa Daud. Tapi kan tidak semua orang bisa puasa Daud. Alhamdulillah di kita ada. Hampir di setiap majelis itu, di Singosari ada, di Dengkol ada, di Lumajang dulu ada yang orang oleh Allah dikaruniakan kuat. Daud itu sehari puasa, sehari batal, sehari puasa, sehari batal. Nah, di sini siapa? Pak Gun. Ini beliau baru datang. Jarang kan kita bisa Daud. Nah, ada yang orang itu
oleh Allah diberi kekuatan melaksanakan perintah Allah di amalan-amalan lainnya. Mungkin suka sedekah. Dia oleh Allah dikarunia harta, senang sedekah. Yang lainnya oleh Allah tidak diberi harta sehingga dia tidak mampu sedekah. Nah, nanti di surga itu ada pintu-pintu yang sesuai dengan amalannya. Kalau orang suka puasa, ada pintu namanya Royan. Manggil orang yang ahli puasa. Dan seterusnya dari jenis-jenis pintu di surga itu mengikuti kebiasaan orang di dunia. Masing-masing orang ada kemampuannya sendiri-sendiri. Maka itu hikmah kenapa oleh Allah ibadah itu dibuat macam-macam. Di sini kata beliau wali alla yamilu atau yamillu min nau'in wahid, supaya orang tidak bosan kalau ketika melaksanakan satu jenis ibadah. Nah, tidak bosan. Sehingga kadang kalau sudah bosan orang itu di dalam beribadah hanya mengikuti kebiasaannya saja. Dengar adzan secara refleks, secara otomatis badannya bergerak. Tanpa ada niat dia menjalankan perintah Allah, tanpa ada niat dia memenuhi seruan Allah, tanpa dia niat melaksanakan perintah Allah, tanpa niat dia menginginkan pahala dan ridha Allah. Tidak ada itu. Yang itu semua merupakan ruhnya salat. Tapi dia gerak badannya, begitu adzan, wudu, ke masjid. Ruh-ruh sholat tadi tidak ada. Nah, itu kalau sudah bosan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ibadah itu macam-macam. Seperti kalau sholat wajib, ada kalanya orang sholat itu badannya saja, hatinya tidak ikut sholat. Sehingga kata Rasulullah, ada kalanya orang sholat itu pahalanya hanya separuh, sepertiga, seperempat, seperdelapan, sepersepuluh, seperlima. Sehingga kadangkala orang sholat wajib yang merupakan ibadah paling dicintai oleh Allah banyak kurangnya. Maka oleh Allah dibuat macam-macam berupa penambal-penambal daripada ibadah yang satu jenis tadi. Ini hikmah kenapa oleh Allah ibadah itu dibuat berjenis-jenis. Fayatrakul amala, sehingga orang itu mau meninggalkan amalan karena bosan. Fayaskal wahidu, sehingga amalan kalau satu jenis orang bosan, orang meninggalkan, maka orang itu menjadi sesat. Wa ja'ala minha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu minha, di antaranya ada yang disebut faraidu. Faraidu itu jamak daripada fardun atau sering disebut wajib. Hukum ibadahnya itu wajib. La yajuzun naqsu fiha, tidak, kalau namanya fardu ibadah yang tidak boleh dikurangi. Salat subuh dikurangi jadi 1 atau zuhur dikurangi jadi 2. Tidak boleh. Walal ikhlal, maupun mengosongi, meninggalkan. Aku tak salat 3 saja. Siang enggak usah, sibuk. Nah, itu tidak boleh. Kalau fardu, kalau sunnah kan boleh ya. Boleh kan orang meninggalkan, tidak dosa. Tapi kalau fardu ditinggalkan, dosa. Wa minha, di antara ibadah ada yang disebut nawafil. Nawafil itu ibadah yang tidak sampai ke fardu. Orang bilang sunnah atau mandub atau tatawwu. Itu nama-nama ibadah sunnah yang tidak sampai fardu.
Yahsulu biha, untuk apa ibadah sunnah itu? Apa gunanya ibadah sunnah? Yahsulu biha, akan dihasilkan dari ibadah sunnah ini ziyadatut taqarrubi ilallah, untuk menambah dekatnya hamba kepada Allah. Tadi sholat fardu itu ibadah yang paling dicintai Allah. Tapi kalau ditambah dengan sunnah, lebih dekat lagi. Ibadah paling dicintai Allah, ibadah fardu. Kalau ditambah dengan sunnah, maka semakin dicintai oleh Allah. Jadi Allah mencintai, karena dia melaksanakan sunnah, lebih dicintai lagi. Menambah kecintaan Allah kepada hambanya. Itu manfaat atau tujuan Allah menentukan ibadah nawafil. Membuat ibadah nawafil. Wal ikmala, dan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Fardu tadi, yang bolong-bolong. Karena ada kalanya dan banyak orang sholat itu begitu takbir, pikirannya sudah enggak sholat. Pikirannya sudah di luar sholat. Allahu Akbar, keluar dari sholat. Nah, tapi itu masih bisa ditempel dengan nawafil. Apa nawafil? Mandub, sunnah, tatawu. Nah, artinya kalau meninggalkannya tidak berdosa, kalau melaksanakan dapat pahala. Famin dzalika as-shalah, di antara ibadah yang fardu adalah salat. Faradallahu minha ala ibadihi khamsa salawatin fil yaumi wal lailati. Allah memfardukan kepada hambanya 5 kali salat dalam sehari dan semalam. Khamsan fil fi'li, 5 hitungannya, pelaksanaannya 5 kali. Wa khamsina fil mizan, tetapi 50 dalam timbangan. Karena umat Islam ini satu amalan kebaikan minimal 10. Nanti dilipat gandakan lagi oleh Allah sampai 700 kali lipat dari amalannya. Bahkan kalau puasa itu di atas hitungan. Wa nadaballah, di samping Allah memfardukan salat 5 waktu, wa nadaballahu, Allah membuat ibadah salat nadab. Nadab itu tadi ya, sunnah. Wa nadaballahu ila ziyadatit tatawwu. Allah menyunahkan membuat salat sunnah, ini tatawwu ya. Sama dengan sunnah, sama dengan nadab, sama dengan nawafil tadi. Untuk apa itu? Takmilan li hadhil faraidi, untuk menyempurnakan salat fardu. Wa ziyadatan fil qurba, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Aiman. Bahkan di hadis panjang Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang melaksanakan salat fardu kemudian ditambah dengan salat sunnah, maka akulah yang berjalan ketika dia berjalan, akulah yang berbicara ketika bicara, dan seterusnya. Maksudnya orang itu diberi taufik oleh Allah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi di dalam melaksanakan kehidupan dunianya. Jadi hidupnya, zahir dan batinnya di bawah taufik dari Allah. Itu faedah besar. Sehingga seluruh ibadahnya, seluruh hidupnya, mulai bangun tidur sampai tidurnya itu ada nilai di sisi Allah. Nilainya taqarrub, nilainya ibadah. Tidurnya ibadah. Bangun tidur diisi dengan ibadah. Tapi itu hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana itu diperoleh taufik itu? Tadi melaksanakan fardu ditambah dengan nawafil. Penting bagi kita. Wa min hadhihi nawafil, di antara salat nawafil, salat sunnah,
Ar-rawatibu, yaitu salat rawatib. Rawatib itu urutan. Salat urutan at-tabi'atu lis-salawatil mafruḍah. Salat urutan yang mengikuti salat-salat fardu. Ini perkara bahasa ini sudah menjadi bahasa kita. Salat rawatib. Salat sunnah ini ya, salat sunnah rawatib. Ada juga salat sunnah tahiyatul masjid. Itu bukan rawatib ya. Ada juga sholat jenazah, ada juga sholat karena ada sebab. Nah. Rakaatani qabla sholatil fajri, rawatib itu 2 rakaat sebelum fajar. Yang kata Rasulullah, barang siapa sholat 2 rakaat sebelum fajar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tidak ada orang punya kekayaan sebesar dunia ya. Sak ngajum tok itu enggak ada orang, mesti wis royokan ya. Satu orang punya kekayaan lebih baik dunia dan seisinya. Cuma dengan sholat 2 rakaat. Tapi tadi sholatnya jangan badannya saja ya. Itu yang butuh perjuangan hati. Karena hati itu kata Rasul seperti bulu. Seperti bulu di atas pasir kayak gitu. Kena angin sedikit saja sudah berubah. Yang sudah malak-malik gitu. Dan itu kita rasakan begitu takbir, ada motor lewat, sudah ikut ya. Itu paling vario itu yang lewat. Berapa ya harganya? Sampai kadang sholat selesai, belum selesai urusan vario. Wah, lagi mobil, kayaknya mobilnya ini, nah itu. Atau kata Rasul SAW, hati itu seperti air yang mendidih, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, mualak malik, tidak bisa berhenti. Itu kondisi hati. Nah, padahal maunya kan utuh, sholat dari takbir sampai selesai itu, kalau bisa hati itu enggak pindah-pindah, enggak noleh, enggak keluar dari sholat. Tapi begitu qomat itu setan menjauh. Begitu selesai qomat, setan mendatangi orang yang sholat. Kata Rasulullah SAW, yudzakiru hadza, yudzakiru hadza, yudzakiru hadza. Diingatkan ini, diingatkan itu. Tadi perkara yang belum ada urusan sebelum sholat, iso-iso muncul dalam sholat. Wa arba'a raka'atin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 6 ya. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Kan ini 12 rakaat. Ini diantara sholat nawafil. Dan untuk bisa melaksanakan ini juga yang dibutuhkan taufik dari Allah. Tidak bisa tanpa adanya taufik dari Allah. Kalau ilmu gampang, dengan duduk gini paham ya. Dengarkan baik-baik paham. Tapi untuk bisa melaksanakan bisa. Kecuali harus adanya taufik dari Allah. Maka dibutuhkan di sana kejujuran hati kalau ngaji. Keikhlasan, ingin ridho Allah, menjalankan perintah Allah. Karena ngaji itu perintah dari Allah. Rasulullah bersabda, gimana? Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu. Artinya fardu kalau orang tidak mau taklim, tidak mau ngaji itu dosa. Dan pintu hidayah, pintu keselamatan, pintu kebahagiaan itu di majelis ilmu. Kan setiap orang mengaku ingin selamat, ingin bahagia, ingin sukses, ingin masuk surga. Tapi kebanyakan manusia tidak menjalani sebabnya. Tidak mau hadir mempelajari agama Allah. Terus dari mana dia? Maka itu pengakuan-pengakuan yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sekedar mengaku muslim,
Ditanya Islam itu apa, tidak tahu. Maka aku mukmin, mukmin itu apa, nggak tahu. Nah. Maka kata Rasulullah, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika menjelaskan hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, selamat, surga, pasti oleh Allah akan diberi kefahaman dalam agama. Kata beliau Al-Imam As-Sa'di, hadis ini menerangkan ciri, menerangkan tanda orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah di dunia ini dari berbagai kesesatan. Tanda orang-orang yang akan ditolong, diberi hidayah, diberi taufik, diselamatkan dari azab neraka. Itu oleh Allah SWT diberi kemudahan menjalani sebab-sebab jalan ke surga. Dimudahkan menghadiri majelis ilmu. Itu tidak semua, kebanyakan orang nggak mau belajar. Tidak mau menjalani sebab-sebab untuk sampai kepada surga, sampai kepada keselamatan. Nah, bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk di depan sahabat, sedang mengubur sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, masing-masing kalian itu telah ditetapkan, telah ditulis, telah ditakdirkan surga atau nerakanya. Sahabat bingung dengan sabda Nabi ini. Kalau gitu apa gunanya amal ya Rasul? Kalau orang itu ahli surga, catatannya takdirnya di surga. Walaupun dia orang paling kafir, orang paling jahat, paling durhaka, ya surga, catatannya di surga. Takdirnya di surga. Kalau orang itu takdirnya neraka, catatannya neraka, walaupun dia orang paling baik, paling soleh, paling taat, paling rajin ibadah, kalau takdirnya neraka, ya neraka. Afala nattakilu ala kitabina ya Rasul. Apakah kita tidak bersandar saja kepada catatan itu? Gak usah beramal. Wa nada'ul amal, kata sahabat. Kita tinggalkan amal. Walaupun kita ingin surga, gak usah ngaji. Walaupun kita ingin selamat, gak usah ngaji. Kata Rasul SAW, jangan. Dilarang. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian itu oleh Allah akan dimudahkan kemana ditakdirkan. Maka seperti yang katakan Imam As-Sa'di tadi, kalau orang-orang itu takdirnya surga, selamat, oleh Allah dimudahkan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga Allah. Selamat dunia akhirat. Wa amma ahlus sa'adah, kata Rasul SAW. Hadis Bukhari. Adapun orang yang ditakdirkan selamat, bahagia, sa'adah itu bahagia. Fasayuyassiruhu ila amali ahli sa'adah. Oleh Allah akan dimudahkan untuk menjalani amalan-amalannya ahli sa'adah, amalan-amalan orang yang bahagia. Amma alus saqawah, adapun orang yang celaka binasa, fasayuyassiruhu ila amali ahli saqawah. Allah akan halangi dia untuk bisa menjalani amalan-amalan ahli surga. Maka hadis ini peringatan keras pada masing-masing kita yang mengaku ingin selamat, tetapi jauh daripada jalannya, jauh dari sebabnya, alergi untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Al-Quran sebagai petunjuknya untuk menjadi selamat, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah, petunjuk orang yang takut kepada neraka Allah, itu Al-Quran. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu." Al-Quran ini la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya apa? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi siapa?
Orang yang takut kepada Allah. Semua orang mengaku takut kepada Allah, tapi tidak tahu petunjuknya, tidak mau mempelajari petunjuknya, maka itu kedustaan. Bohong. Jujur, maka yang tadi dinasihatkan, jujur, mari kita jujur di dalam beragama. Maka Allah akan beri taufik, kejujurannya, keikhlasannya, ketakutannya kepada Allah akan mendorong orang itu untuk berusaha bagaimana menyelamatkan dirinya. Karena Allah, jangan karena orang. Orang itu tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi hidayah manusia itu. Tidak bisa memberi taufik manusia itu. Hanya Allah. Maka kita harus sabar, ikhlas, jujur. Sabar, ikhlas, jujur. Nah, wa minha di antara salat yang disunnahkan adalah salatul laili, salat malam. Ini lagi salat malam ini salat yang juga banyak orang tidak menyukai. Badan capek, ya. Enak-enak tidur. Malah disuruh bangun, ya. Disuruh bangun, tinggalkan selimutnya. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, maka barang siapa yang meninggalkan sholat malam, bahasa kita tahajud, nggih Pak Mian nggih. Itu laki-laki jelek, tidak bisa dipercaya omongannya. Tapi gimana, capek, badan capek. Makanya supaya tidak terlalu capek malam hari, Rasulullah bersabda, kilu itu hendaknya tidur di siang hari. Fa inna syaitana la yakilun, karena setan itu tidak mau tidur siang. Sampai kata ulama, orang yang tidak tidur siang itu diganggu setan gitu. Supaya badannya capek, tidak bisa sholat malam. Maka sholat malam ini sholat yang paling sholat sunnah yang paling dicintai Allah itu sholat malam. Allati imtadahallahu fi kitabihi alqaimina fiha. Salat malam itu adalah salat yang oleh Allah dipuji di dalam Al-Qur'an. Alqaimin, orang-orang yang salat. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Surat Al-Furqan ayat 64. Yaitu orang-orang yang bermalam menghadap Tuhannya. Menghadap Tuhannya sujadan dalam keadaan sujud, wa qiyaman dan berdiri. Ini yaitu orang-orang, ini menjelaskan, diterangkan oleh Allah di ayat 63-nya. Dari itu kita lihat tafsir surat Al-Furqan ini ayat 63. Di surat Al-Furqan ayat 63 ini sampai ayat 77 Allah terangkan tentang ibadur Rahman. Ibad itu jamak daripada abdun. Jamaknya ibadun. Jamak apa ini Mas Johar? Pak Mayar. Pak Mayar ini sudah belajar ini. Jamak kan ada 3 ya. Mudzakkar salim, muannas salim. Apa ini? Jamak taksir, ya. Kalau jamaknya abdun berarti hamba-hamba ar-Rahman, ya. Kata Allah, hamba-hamba ar-Rahman adalah kayak gitu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yaitu orang hamba ar-Rahman itu adalah hamba orang yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil berbicara dengannya, bicara jelek padanya, mereka menjawab dengan salama.
Ini ayat 64-nya, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang bermalam menghadap Rabb-nya dengan sujud dan berdiri. Tidak dihabiskan malamnya diranjang. Nah, kalau tadi ya di surat ini As-Sajdah kata Allah tatajafa junubuhum anil madaji'i. Tatajafa itu artinya diangkat. Apanya diangkat? Junubuhum, punggungnya. Anil madaji'i, dari tempat tidurnya. Ngapain? Yad'u rabbahum, berdoa kepada Rabb-nya. Khaufan, dengan rasa takut. Wa tama'an, takut terhadap neraka Allah. Takut siksa Allah. Menangis hatinya. Menetes air matanya. Barang siapa yang menetes air matanya, satu tetes saja, kata Rasul, karena didorong rasa takutnya kepada Allah, kepada neraka Allah, dia akan diselamatkan. Orang itu diselamatkan dari disentuh api neraka. Tapi setiap kita susah mengeluarkan air mata, meneteskan air mata karena takut pada Allah. Banyaknya nangis itu kalau kehilangan duit baru nangis. Ya. Wa tama'an, dan penuh harap surga Allah. Tatajafa. Kalau di sini yabitun, itu yabit bermalam. Bermalam dengan sujud dan berdiri. Kita lihat tafsirnya tadi. Ini ya, kita lihat tafsirnya dari surat Al-Furqan ayat 63 dulu. Al-ubudiyatu lillah nau'an. Berhamba kepada Allah itu ada dua. Hamba itu pasrah. Hamba Allah, abdun itu yang pasrah. Itu ada dua. Pasrah kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, ubudiyatun li rububiyatihi. Pertama, pasrah kepada rububiyah Allah, kehendak Allah, takdir Allah, penciptaan dari Allah. Setiap kita menginginkan mungkin orangnya ganteng, kulit bersih, putih, tinggi. Tapi kok ternyata badan saya kurus, krempeng, dan seterusnya. Tidak bisa apa-apa kita. Mesti tunduk kepada kehendak Allah. Itu namanya ubudiyah li rububiyah. Pasrah kepada takdir Allah. Fahadhihi yastariku. Ubudiyah ini sama. Fiha sairul khalqi. Seluruh makhluk ya tunduk kepada kehendak Allah. Tidak bisa kita ingin dicipta sebagai orang Indonesia. Maunya, inginnya jadi orang Arab. Tidak bisa. Kita mesti tunduk. Muslimuhum wa kafiruhum. Yang muslim maupun yang kafir mesti tunduk kepada kehendak Allah ini. Birruhum wa fajiruhum, yang baik maupun yang buruk, yang durhaka, fakulluhum abidullah, semuanya tunduk kepada Allah. Marbubun, yang mengurus itu Allah. Mudabbirun, yang mencukupi itu Allah Azza wa Jalla. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah, kepada Ar-Rahman, abdan, menjadi hamba. Ini namanya abdun ubudiyah pertama. Ubudiyah yang pertama. Yang kedua, wa ubudiyatun li uluhiyatihi. Ubudiyah kepada uluhiyah. Uluhiyah itu penghambaan. Ketaatan. Kita menghamba kepada Allah seperti dalam ucapan la ilaha. Apa artinya? Tidak ada penghambaan illallah, kecuali hanya kepada Allah. Wa ibadatuhu, dan tunduk beribadah kepada Allah. Wa rahmatihi, dan mengikuti rahmat Allah.
Wahia ibadatu anbiya'ihi. Yang seperti ini adalah ibadahnya para nabinya. Tunduk kepada perintah Allah. Mana yang diperintah dijalani, mana yang dilarang ditinggalkan. Nah, ikuti syariat Allah, ikuti ajaran Rasulnya. Itu namanya ubudiyah liuluhiyah. Ubudiyah uluhiyah. Wa auliyaihi, dan ibadahnya para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wahiyal muraduhuna, dan ini yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi yang dimaksudkan di surat Al-Furqan ayat 63 ini adalah ubudiyah uluhiyah. Bukan ubudiyah rububiyah. Walihada adhafaha ila ismihi. Dari itu Allah Subhanahu wa taala menyandarkan penghambaan ibad tadi kepada namanya, yaitu Ar-Rahman. Sehingga tadi apa bunyinya? Ibadur Rahman. Kalau diartikan apa? Hamba-hamba Ar-Rahman. Kenapa disandarkan kepada Ar-Rahman? Ar-Rahman itu yang maha merahmati. Isyaratun, ini mengisyaratkan ila annahum innama wasalu ila hadhil hal. Ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah dari kalangan para nabi dan para walinya itu sampai kepada derajat ini, bisa beribadah kepada Allah, bisa menghadiri majelis ilmu, bisa menjalankan perintah Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Kenapa? Bisa babi rahmatihi, karena sebab rahmat Allah. Artinya dari sini kita harus mengisyaratkan bahwa apapun kebaikan yang telah kita jalani itu semata-mata apa? Rahmat dari Allah. Sama sekali bukan dari diri kita. Sehingga kita tidak boleh sedikit pun muncul yang namanya ujub. Naniyah. Siapa saya? Orang di kampung, orang paling baik di kampung saya ini hanya saya. Orang yang bisa menjalankan ibadah perintah Allah paling rajin di kampung ini hanya saya. Ini ujub, penyakit. Bisa jadi dia ahli ibadah tapi malah di neraka. Karena tadi ujub ini termasuk penyakit ibadah. Kalau sudah diartikan seperti ini bahwa orang mencapai kebaikan, termasuk kita bisa duduk mendengarkan ilmu, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita. Bahkan diri kita sendiri itu lillah, kita ini milik Allah. Nah, Allah yang akan memberi hidayah, memberi taufik, memberi rahmat. Nah, sehingga dari sini bisa diartikan ibadur rahman, artinya itu hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Ya. Allah apa artinya ibadur rahman itu siapa? Orang-orang yang dirahmati Allah. Sekali lagi, orang itu dalam kebinasaan. Semua orang dalam kebinasaan kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Maka kita tidak bisa lepas dari rahmat Allah. Sedetik pun, sekejap mata pun. Kalau orang itu dilepas dari rahmat Allah, pasti dalam kebinasaan. Pasti dalam kecelakaan. Kalau orang itu apa? Lepas dari rahmat Allah. Ini tafsirnya ibadur rahman. Dari itu semoga kita di rumah Allah ini termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dari itu mari kita lanjutkan pembahasannya, karena di sini Allah akan merangkan sifat mereka. Sifatnya orang-orang yang dirahmati Allah. Fadzakara anna sifatihim. Allah sebutkan di ayat ini bahwa sifat-sifat orang-orang yang dirahmati Allah itu akmal sifat. Sifat yang paling sempurna. Wa nu'utihim afdalun nu'ut, sifatnya paling afdal. Apa afdal?
paling utama. Nah, banyak sifat-sifat baik, tapi yang paling utamanya sifat itu, sifat hamba-hamba yang dirahmati Allah adalah yang Allah terangkan di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat 93 ini. Fawasafahum, maka Allah sifati mereka, Allah terangkan sifat mereka bi annahum yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama Allah terangkan di surat ini, mereka kalau berjalan di muka bumi itu hauna. Ai sakinin. Sakinin itu tenang. Naik motor tidak ngeber ya. Ya bengok-bengok sini semua orang koyoke mau ditabraki. Tapi tenang. Ketika naik motor ya. Naik mobil juga tahu kondisi lewat kampung, kacanya dibuka. Nah, ada orang minta diberi, kasih dengan tangan kanan, tidak dilempar, gitu. Nah, ketika jalan, orang yang dirahmati Allah, ketika berjalan kaki, mereka itu sakinin, tenang, mutawadiin, tawadu, merendah. Nah, lawannya tawadu apa? Lawannya merendah itu apa? Bahasa ngajumnya. Kenapa Pak Yid? Lawannya merendah, jalannya. Busung dada ya. Busung dada. Ada zaman sahabat Rasul pernah ada sahabat berjalan, maka kata Rasulullah, ini cara jalan yang paling dimurkai Allah. Kecuali kondisi ini, karena dia lagi di depan musuh. Mau menunjukkan muslim itu gagah gitu. Kecuali kondisi ini, kondisi perang, enggak apa-apa. Lah enggak ada perang, enggak ada apa-apa, petentang-petenteng, ya kayak gitu. Nah, ini bukan sifatnya apa? Bukan sifatnya orang yang dirahmati Allah, naudzubillah. Dia merendah lillah, karena Allah, bukan karena ingin dipuji, wong apik, bukan ingin mendapat pujian manusia, namanya riya ya. Nah, itu syirik malah. Walil khalqi, dan tunduk kepada makhluk. Nah, ini malah secara zahir ini, secara fisik oleh Allah diterangkan fisiknya. Ketika berjalan di tengah-tengah manusia. Maka Al-Quran itu benar-benar membimbing, walaupun sekedar cara jalan. Cara jalan yang diridhoi oleh Allah. Cara jalannya orang-orang yang dirahmati Allah. Seperti itu. Nah, kalau nggak ngaji seperti ini ya, dikira nggak apa-apa. Nah, walaupun merendah saja, orang rendah, sopan, belum tentu dapat pahala. Karena ini harus ada ruhnya. Apa ruhnya? Lillah. Apa? Karena Allah. Bukan ingin dipuji orang. Nah, karena Allah. Fahadha wasfun lahum. Ini sifat bagi mereka. Sifatnya yang dirahmati Allah. Bil waqar. Orangnya tenang. Wassakinah. Ini bahasa kita yang kurang. Wattawadu, dan tawadu, merendah lillahi wa liibadihi. Ini sifat pertama, orangnya merendah. Jauh dari sifat angkuh, sombong, gemede, meremehkan orang lain. Nah, banyak orang seperti itu, banyak. Tapi itu kan bukan sifat orang-orang yang dirahmati Allah. Di surat Al-An'am Allah berfirman, awamangka namaitan, apakah orang yang telah mati, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan, waja'alna lahu nuran, kami hidupkan hati yang telah mati dengan Al-Quran, waja'alna lahu nuran, dan kami jadikan Al-Quran sebagai nur, cahaya, penerang, yamshi bihi finnas, supaya manusia itu yamshi bihi finnas, bisa berjalan. Yamshi itu tadi pakai ini, yamshi ini. Yamshi, dia berjalan bihi, dengan cahaya itu, dengan bimbingan Al-Quran, finnas, di kalangan manusia. Sebagai bapak, sebagai anak, sebagai warga,
Ada di situ bimbingan Allah dan Rasulnya. Bagaimana menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Dicintai Allah dan dicintai manusia. Yang kedua kata kata Allah Subhanahu wa taala masih di ayat 63. Wa idza khatabahum al-jahilun. Orang-orang yang dirahmati itu, kalau ada orang jahil bicara padanya, nah, ai khitabu jahlin. Pembicaraan jahil. Jahil itu tidak dibawa bimbingan ilmu. Mungkin bentuknya memfitnah, mungkin bentuknya memprovokasi, mencela, menghina, merendahkan, menjatuhkan, melecehkan, menuduh. Nah, itu termasuk jahil. Itu sifat-sifat orang-orang yang tidak dirahmati Allah. Apaan tadi? Memfitnah, ghibah, menghina, nah, dan seterusnya. Allah terangkan ini karena memang banyak seperti ini, banyak terjadi. Yang dibimbingkan oleh Allah di sini sifat orang yang dirahmati ketika menghadapi itu, menghadapi fitnah, menghadapi provokator, menghadapi cacian, menghadapi hinaan. Terutama di zaman akhir, zaman sudah tua. Kalau kereta itu gerbongnya sudah logrek, bahasanya Pak Mayer, logrek. No, Pak, logrek. Logrek. Wes sayap kanan kiri. Tapi jangan loncat. Ya. Tetap kalian harus berpegang teguh di atas gerbong yang sudah rusak. Kata Rasulullah SAW, innakum satarawna inna min waraikum ayyama sabrin. Sesungguhnya di belakang kalian itu ada yang namanya hari-hari kesabaran. Ayyam itu jamaknya yaumun. Yaum itu tunggal, jamaknya ayyamun. Di belakang kalian nanti ada yang disebut dengan ayyama sabrin. Hari kesabaran. Al-qabidu bininihi, orang yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, kaqabidil jamri, seperti memegang bara api. Panas, dicuaci, dilokno, difitnah, diprovokasi, panas, gak bisa tidur. Nggih Pak Mayer? Gak bisa tidur, panas hatinya. Nah, tapi itu kata Rasul, jangan loncat dari gerbongnya, jangan dilepas. Bahkan di situ banyak sekali manfaat-manfaat besar. Nanti kita lihat penjelasan dari Allah. Tapi itu pasti terjadi. Di sini Allah akan terangkan ketika menghadapi masa seperti itu, hari-hari seperti itu. Kata Rasul SAW, walil amili, bagi orang yang tetap berpegang kepada ajaran Allah dan Rasulnya, lahu ajru khamsina minkum. Mereka mendapat pahala 50 kalian. 50 para sahabat. Sahabat pun tidak terima sepertinya. Saking besarnya para sahabat, kata Rasul, kalau sahabat itu sedekah dengan satu mud kurma. Satu mud itu 6 onan. Pahala sahabat sedekah dengan satu mud kurma itu tidak bisa diimbangi pahalanya oleh muslimin zaman akhir, zaman kita ini, sedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Siapa punya emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Tapi misalnya ada seseorang saking kayaknya punya emas segunung Uhud, sedekah. Itu belum bisa mengalahkan sahabat yang sedekah 1 mud, saking besarnya. Ini bersabar memegang agamanya, berpegang teguh pada ajaran Rasul di akhir zaman, pahalanya seperti itu. Maksudnya apa? Pahala besar, derajat yang tinggi, panas memang, diusir orang, dicela orang, dihina orang, tapi dia
tahan banting, tetap digigit dengan gerahamnya. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, pasti kalian akan mendapati perpecahan yang banyak. Alaikum bisunnati. Ketika itu berpeganglah kalian kepada sunnahku kalau ingin apa? Selamat. Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafair rasyidin, tamassaku biha. Pegang eratlah dengannya. Wa addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan geraham. Bukan di depan, dengan geraham. Karena tadi gerbongnya sampun rusak. Itu kan kabar gembira. Maka Rasul menghibur. Tuba lil ghuraba. Berbahagialah orang asing. Innal Islam bada'a ghariban. Sesungguhnya Islam ini datangnya asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing lagi. Kama bada'a, seperti asalnya. Di antaranya ini banyaknya orang yang membenci kebenaran. Banyaknya orang yang menghalangi kebenaran. Banyaknya orang yang memerangi kebenaran. Padahal mereka ini mengaku muslim. Sama-sama muslimin. Sama-sama ingin masuk surga kalau ditanya. Bagaimana? Kebenaran malah diperangi. Tapi kata Allah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah, apa? Qalu salama. Qalu salama, kata tafsirnya di sini, khatabuhum hitaban yaslimuna fihi minal ithmi. Dia layani orang jahil tadi, provokator tadi, ahli fitnah tadi, dengan qalu salama, yaitu jawaban-jawaban yang selamat minal ithmi, dari dosa. Kapan dosa? Kalau dibalasnya melebihi dari ucapan dia. Melebihi. Karena orang kalau didolimi orang, muslimin, saudara, ada 3 di dalam menghadapinya. Pertama, berlebih. Lebih dari kedolimannya. Misalnya kita dibilang anjing. Maka tidak sampai dosa, masih termasuk salama, kalau kita membalasnya anjing. Dia bilang kita anjing, kita jawabnya anjing. Jangan ditambahi babi. Kalau ditambahi babi, itu kelebihan. Maka itu termasuk kezaliman dibalas dengan kezaliman. Orang mau bersihkan kencing itu kan najis. Dengan air kencing, apa? Tambah suci? Tidak. Orang mau meredam api, ditambahi api, disiram bensin, tambah murut. Tapi bagaimana kalau api pakai air? Apa airnya itu? Salama. Yang kedua, pertama tadi haram hukumnya. Menghadapi kezaliman dengan kezaliman itu haram. Tidak dibimbingkan oleh Allah. Tidak disyariatkan oleh Allah. Tapi kalau menghadapinya seimbang, seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 194, kata Allah di sini, "Famani tada 'alaikum." Kalau kita baca terjemahnya ya. Siapa yang menyerang kamu tadi, difitnah, diprovokasi dan seterusnya. Kata Allah apa? Fa'tadu 'alaihi. Balas. Bagaimana membalasnya? Kata Allah, bimisli ma i'tada 'alaikum. Coba lihat terjemahnya. Seranglah. Seranglah kan boleh balas. Setimpal dengan serangannya terhadapmu. Itu ukuran yang Allah tentukan. Kalau memang harus balas, seimbang, setimpal. Tidak boleh apa tadi? Nah, kalau lebih itu tadi masuk ke ism, tidak masuk ke qalu salama. Malah artinya dia kan kalah, dia wis loro. Ya, loro disakiti, dia juga dapat dosa malah. Ya, malah dapat dosa.
Maka kalau memang balas dongkol, juengkel-kel, ya itu aja seukurannya, setimpal. Bagaimana setimpal itu? Seimbang tadi. Oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam surat An-Nisa ini, surat An-Nisa insyaallah. 148. Allah berfirman, "La yuhibbullahul jahra bisu minal qauli." Allah tidak menyukai terang-terangan bicara jelek. Ya, Allah tidak menyukai terang-terangan bicara jelek. Bicara jelek tadi apa? Menghina, memprovokasi, memfitnah, itu al-qaulu bisu atau bisui minal qauli. Illa man zulim, kata Allah. Kecuali orang yang zalim. Boleh. Tapi boleh membalas. Bicara jelek itu boleh. Dasar anjing, kamu juga anjing. Itu kan sama-sama jeleknya itu. Tapi boleh itu. Ya, boleh. Nah, wa kana Allahu sami'an alima, Allah itu Maha mendengar dan Maha tahu. Yang kamu ucapkan tadi, bablas, seukuran atau gimana itu Allah tahu di ayat ini kan. Nah, di ayat 149-nya Allah katakan intubtu khairan au tufuhu au ta'fu ansu'in fa innallaha kana ghafuran qadira. Tapi kalau kamu sembunyikan, tahan, ditelan, apanya yang ditelan? Celaannya tadi yang disebut dengan menelan ludah baik. Ditelan, enggak dibalas. Maka itu kata Allah, fa innallaha kana afuwan qadira. Allah itu Maha Pemaaf. Pemaafnya Allah yang ini yang paling kita butuhkan. Ya sudah, enggak usah kita balas. Kalau perlu beleno wedhus diundang makan bareng, ya. Yang tadi provokatornya itu diundang. Iso-isone ketemu ae males malah disuruh undang. Kita lihat tafsirnya ya. Yahbaru ta'ala, Allah mengabarkan di ayat ini. Surat apa ini, Andi? An-Nisa 148. Allah mengabarkan di ayat ini, annahu la yuhibbul jahra bisu' minal qauli. Allah tidak menyukai, tidak mencintai. Ini berarti dosa. Setiap ayat yang menerangkan Allah tidak menyukai, itu menunjukkan perbuatan apa? Dosa. Apa itu? Al-qaula bisu, bicara jelek. Ai yubghidu dzalika, yaitu yubghidu itu membenci. Wa yamkutuhu, Allah membenci, memurkai mereka. Wa yu'aqabu alaihi, dan Allah akan menyiksa mereka. Karena tidak dicintai, maka oleh Allah akan dimurkai orang yang bicara jelek. Allah akan menyiksa orang-orang yang bicara jelek. Wa yasmilu dzalika jami'ul aqwal, dan itu mencakup semua ucapan jelek. Nah, semua ucapan jelek alladzi tasu'u wa tahzan, yang bicaranya jelek, wa tahzan, membikin pendengarnya itu bersedih. Kata Pak Mayar, ngelus dodo. Nah, dari itu Allah Subhanahu wa taala terangkan fa'arid anil jahilin. Jauhi orang jahil itu. Karena orang jahil itu kadang enggak kontrol apa yang diucapkan. Enggak mengerti apa yang diucapkan. Nyakiti orang atau tidak. Enggak tahu karena memang enggak ada ilmu. Asal bunyi saja. Padahal itu sudah nyakiti orang. Sehingga hatinya sedih. Katanya dibalas iki wong enggak ngerti. Tapi kok yo loro kabeh. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'rid, jauhi al-jahilun, orang-orang jahil. Karena bikin hati ini apa? Kelabu jadinya. Banyak titik-titik hitamnya. Disemproti terus kayak gitu.
Kasyatam seperti syatam. Syatam itu dicela, celaan. Wal qadzaf tuduhan. Wasab, asab ini juga hinaan. Wa nahwu dzalika. Ini omongan-omongan jelek. Fa inna dzalika kullahu, maka semua ini minal manhi, termasuk yang dilarang. Alladzi yubghiduhu Allah, perbuatan ini yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yadullu mafhumuha annahu yuhibbul hasan. Maksudnya Allah itu mencintai omongan yang baik-baik. Makanya oleh Rasul dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaranya baik. Otaknya di depan, mulutnya di belakang. Ya. Dipikir dulu. Kata Umar Ibn Khattab, barang siapa yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Maka barang siapa yang banyak dosanya, fannaru aula lahu, neraka baginya. Nauzubillah. Gara-gara mulut. Rasulullah pernah ditanya juga, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka? Rasul menjawab apa? Al-lisan wal faraj. Al-lisan itu apa? Lidah. Jadi lidah ini anggota badan paling lunak, paling lembut, tapi paling bahaya. Kata Rasul, lidah ini paling banyak melemparkan manusia ke dalam neraka. Naudzubillah. Apa omongan yang baik ini? Minal qauli kadzikri, seperti zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sibukkan aja dibasahi lidahnya dengan zikir-zikir seperti ini. Atau banyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Barang siapa, kata Rasulullah, memang selalu membasahi lidahnya dengan zikir-zikir seperti ini, karena setiap zikir itu ditulis dalam catatan amal. Maka nanti barang siapa yang mendapati catatan amalnya kok banyak istighfarnya, itu sudah jamin surga. Tapi kok catatan amalnya kok, kata orang sekarang, merah terus. Nah, wal kalamut thayyib al-layyin, bicaranya bagus, al-layyin, lembut. Nah, illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Nah, fa innahu yajuzu lahu an yad'u ala man zalamahu. Kalau orang dizalimi, kata Allah di sini, boleh orang itu mendoakan jelek. Kemarin ada yang tanya, apa hukumnya mendoakan jelek orang yang zalim? Boleh. Mana dalilnya? Ayat ini. Biasanya orang zalim itu karena orang itu punya modal, jabatan. Ya, komandan. Biasanya komandan itu kan seenaknya ke bawahnya. Hati-hati para komandan kalau sampai dia memukul bawahannya, padahal dia tidak berhak dipukul. Nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang muflis. Rasulullah SAW pernah bersabda, atadruna mal muflis. Atau Rasul mengatakan, ma ta'uduna fikum al muflis. Siapa orang yang bangkrut menurut kalian? Para sahabat mengatakan, mala dirhama wala mata. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta dan tidak punya dirham. Kata Rasul, al-muflisu, orang bangkrut itu orang yang menghadap Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dengan membawa kebaikan. Mithlul jibal. Jibal itu apa? Gunung. Kalau gunung satu namanya jabalun. Kalau gunungnya banyak, jibalun. Berarti orang ini orang soleh ya. Orang ahli ibadah. Salatnya Masya Allah. Puasanya diterima. Sedekahnya, zakatnya diterima. Membawa kebaikan sebesar gunung-gunung, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Fayatil madlum. Maka kemudian datang orang-orang yang
sakiti. Orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dirampas hartanya datang. Sampai kata Rasulullah, sampai habis kebaikan orang yang banyak, yang seperti gunung-gunung yang banyak tadi habis. Tapi yang datang masih banyak. Maka kejelekan orang yang dizalimi, dosa-dosa orang yang dizalimi dilempar kepada orang yang membawa pahala banyak gunung tadi. Fayutrahu finnar, maka orang ini dilempar ke neraka. Sudah banyak ahli ibadah ini, orang ahli ibadah bangkrut. Naudzubillah. Jadi kita harus jaga lisan. Kata di sini tafsirnya, ya juzulahu an yad'u ala man dzalamahu. Boleh mendoakan kezalimannya. Orang zalim biasanya karena kuasa, bapak pada anaknya, suami pada istrinya, ya. Seenaknya mukul istrinya, seenaknya menzalimi karena dia di kampungnya jago, seenaknya orang lain dizalimi. Hati-hati. Maka mendoakan kejelekan boleh. Ya Allah, misalnya, nah, orang ini zalim karena dia punya modal harta. Ambil saja ya Allah hartanya. Didoakan jelek, kan itu doa jelek. Diminta kepada Allah supaya orang ini sembuh dari kezalimannya, dihilangkan, minta kepada Allah dihilangkan sebab-sebab kezalimannya. Orang ini congkak ya Allah berbuat zalim karena dia orang pejabat, jatuhkan ya Allah orang ini. Ya. Apalagi orang zalim itu. Nah, karena ilmunya, orang ini karena banyak ilmunya, maka hilangkan ilmunya ya Allah, jadi orang pikun, naudzubillah. Nah, itu ayat ini. Illa man zulim. Wa yastaka minhu, dan boleh melaporkan, istaka mengeluh. Boleh dilaporkan orang ini yang zalim ini. Nah, kepada pihak-pihak yang berhak dilapori. Orang ini jahat, zalim. Ini buktinya. Secara syar'i boleh, ya. Wa yajharu bisu, dan boleh diterangkan terang-terangan bicara jelek liman jahara lahu. Kalau orangnya ini nyebutkan kejelekannya secara terang-terangan di mimbar Jumat misalnya, boleh menyebutkan kejahatan orang ini di mimbar Jumat. Tapi kalau nyebutkannya di pos, ya bolehnya di pos. Oh, dia nyebutnya di pos kok sampean nyebutkan di mimbar. Kebanyakan itu, ya. Jadi harus apa tadi? Terukur, pas, jangan melampaui. Min ghairi an yakdziba alai. Syaratnya membalas itu, orang yang zalim tadi, walaupun boleh, tidak boleh dusta. Enggak boleh goro. Apa kezaliman dia? Kemudian sebutkan kezalimannya. Yang tidak diperbuat oleh dia itu tidak boleh. Harus diperjelas bentuk kezalimannya. Enggak boleh apa? Dusta. Wala yazidu, dan tidak boleh lebih, tidak boleh menambah ala madzlamatihi, dari kezalimannya. Nah, kelebihan tadi, dia kan cuma ngomong anjing. Ya, bolehnya anjing saja boleh. Nah, wala yata'adda bisatmihi ghairu zalimihi, dan tidak boleh melampaui kepada selain yang berbuat zalim. Yang berbuat zalim itu anaknya. Kok bapaknya dibawa? Anak sopo saiki. Itu kan sudah melampaui, padahal bapaknya enggak ikut-ikut. Dasar putune mbak iki, bab anake wong iki. Itu enggak boleh. Jadi walaupun boleh, di sini ada rambu-rambu. Ada ring. Nah, wa madzalika, walaupun boleh membalas. Jadi hukum asalnya membalas apa? Boleh. Berdasarkan ayat ini. Lebih jelas lagi nanti di surat Asy-Syura ayat 41.
Kata beliau, kata Imam As-Sa'di, wa ma'adzalika fa'afauhu wa adamu muqabalatihi aula. Walaupun demikian, walaupun boleh membalas, memaafkannya dan tidak membalasnya aula. Aula itu apa? Lebih utama. Jadi yang pertama dosa, yang kedua boleh, tapi nggak ada faedahnya. Apa faedahnya membalas? Apa faedahnya membalas? Kadang masih menyisai saling kejengkelan, saling balas nanti. Malah memperlama kejengkelan, permusuhan. Nah, yang ketiga, cuma tiga ini yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Cuma ketiga itu, cuma tiga ini. Kalau ingin yang termulia, yang terbaik, kata beliau, wa adamu muqabalatihi aula. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah, faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan dia memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah. Yang memaafkan, asalkan orangnya tadi aslaha, orangnya provokatornya itu aslaha, memperbaiki diri. Tapi tambah bebel, dimaafkan tambah bebel, itu tidak boleh memaafkan. Dia mencuri kambing satu, ketangkep. Kenapa kamu curi kambing? Oh, terpaksa. Ya sudah, tak maafkan. Dicuri kambingnya. Cari malingnya, enak ya. Nek dimaafkan, besok tak ambil lagi aja. Sampai habis ya kandang, dimaafkan. Sampean kok loman banget. Aku ingin pahala dari Allah, pahala memaafkan. Itu salah malah. Jadi kapan maaf itu dibenarkan? Kalau maaf itu menyebabkan orangnya aslaha. Aslaha itu kapok bahasanya kita. Memperbaiki diri. Aslaha sendiri itu memperbaiki diri. Artinya, saya maafkan kamu. Asalkan taubat. Kapok. Ojo diulang. Oh siap. Nah, ya sudah. Saya bebas pernah juga ya. Dicuri, ada pencuri. Kemudian tambah dikasih. Oleh saya bebas dikasih uang. Ya sudah, itu bawa curianmu itu. Nih tambahi. Untuk apa? Ibu lagi sakit. Karena orang mencuri itu kadang karena takut. Karena darurat kayak gitu. Tanya, kenapa mencuri? Kan macam-macam orang mencuri. Ini darurat, ibu saya sakit keras. Nah ini kok mencuri? Oh, saya sudah ketagihan. Beda ya. Saya ketagihan mencuri, sudah biasa. Beda yang dimaafkan yang pertama tadi. Kalau yang ketagihan dimaafkan, itu salah yang memberi maaf itu salah. Kita lihat ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang memaafkan. Allah terangkan dalam surat Fussilat. Ini surat Fussilat. Ayat 34 dan 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yastawil hasanatu, tidak sama kebaikan, walas sayyi'atu, dan kejelekan. Idfa, tolaklah kejelekan itu billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, kalau di antara kalian terjadi persengketaan, permusuhan, kebencian, adawah itu musuh. Atau adawah ini kebablasan, melampaui batas. Allah berfirman, ta'awanu 'alal ismi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah dalam perbuatan baik dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini kata udwan ini, melampaui batas. Karena Islam itu ada batasan-batasan. Istri bolehnya 4. Kalau istrinya 5, itu namanya apa? Udwan.
bablas. Di Jawa Barat ada istrinya 88. Itu kok ya iso dapat surat-surat kayak gitu. Nah, barang siapa di antara kalian terjadi permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, kata Allah, maka balas dengan balasan yang lebih baik tadi dari kejahatannya. Ka'annahu waliyun hamim, sampai temannya itu seperti teman akrab. Jadi ini juga diterangkan oleh para ulama ayat ini, surat Fussilat ayat 34 ini menghadapi setan-setan manusia, karena setan itu maknanya yang menghalangi kebaikan, itu namanya setan. Itu ada dua, seperti surat An-Nas itu, minal jinnati wan nas. Kalau menghadapi setan manusia, setan jin, kata Allah di surat ini Fussilat ayat 36-nya, fa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'id billah. Kalau ada setan mengganggu kalian, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau setan yang kedua, setan manusia, cara menghadapinya seperti yang Allah terangkan di ayat 34. Kita lihat tafsirnya ya. Aila yastawi fi'lul hasanati, tidak sama perbuatan yang baik, wa ta'at, perbuatan ketaatan, li ajli ridallah, asalkan berbuat baiknya itu untuk mendapatkan ridha Allah. Wala fi'las sayyi'at, dan juga tidak sama perbuatan baik, perbuatan ketaatan dengan perbuatan kejelekan, wal ma'asi, tidak sama dengan kemaksiatan. Yang perbuatan itu tushituhu, dimurkai oleh Allah, wala turdi, tidak diridhoi oleh Allah. Wala yastawi, dan juga tidak sama al-ihsan ilal khalqi walal isaati, tidak sama orang yang berbuat baik pada manusia dan orang yang berbuat jelek kepada manusia, tidak sama. La fi dzatihi, baik itu perbuatannya, wala fi wasfihi, maupun sifatnya, wala fi jazaihi, maupun balasannya tidak sama. Namanya perbuatan jelek pasti buahnya kejelekan. Itu kaidah. Seperti firman Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau orang mendapatkan kebaikan itu karena buah dari kebaikan. Tidak ada perbuatan jelek itu berakibat baik, dan tidak ada perbuatan baik itu berakibat jelek. Summa amara bi ihsanil khas. Kemudian Allah perintahkan di ayat ini. Surat napa niki Pak Mayar? Pak Mian, surat napa niki Pak Mian? Surat napa niki? Surat Fussilat ayat 34. Summa amara, kemudian Allah merintahkan di ayat ini bi ihsanil khas. Bi ihsanin khas, dengan kebaikan yang khusus. Kalau orang baik membalas kebaikan, itu sudah umum, bukan apa? Khusus. Tapi yang khusus ini adalah orang jahat, orang jelek, orang zalim kok malah dibalas dengan kebaikan. Maka ini yang disebut dengan kebaikan khas. Ya, khusus. Lahu mauqi'un kabirun. Kebaikan yang baik ini sangat besar pahalanya. Wa huwal ihsan ila man asa'a ilaik, yaitu berbuat baik. Ihsan itu sebaik-baiknya. Kita membalas dengan senyum misalnya. Karena Allah, itu ihsan. Bukan karena ingin balasan dari orang ini, bukan ingin dipuji orang ini, bukan ingin dipuji manusia, tapi ihsan. Ihsan itu karena Allah. Sebagaimana Rasulullah berkata, ditanya malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan ya Muhammad? Rasulullah mengatakan, anta budallaha ka'annaka taro. Kau ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ketika kamu disakiti, apa perintah Allah? Idfa billati hiya ahsan. Ketika kamu didolimi, kamu diprovokasi, apa perintah Allah? Balas billati hiya ahsan. Ini bentuknya perintah, ini fi'il amr. Kata perintah.
Ai fa idza asaa ilaiki musiun minal khalqi. Kalau ada orang yang menyakiti kamu dari makhluk ini, khususan man lahu haqqun kabirun alaik. Khususnya kalau orang-orang yang punya pejabat ini, hakun kabir, orang yang punya kedudukan besar. Nah, orang-orang yang punya kedudukan besar biasanya, yang suka berbuat dolim, berbuat jelek. Kal aqaribi, seperti kerabat. Kerabat ini saudaranya bapak, saudaranya ibu. Apa bahasa Jawanya kerabat? Apa? Paman, dulur. Nah. Wal asab wa nahu iza'atan. Apakah iza'atan bil qauli au bil fi'li? Apakah dengan ucapan, fitnah-fitnahan tadi, celaan-celaan, au bil fi'li, atau perbuatannya? Faqabilhu, maka balaslah, bil ihsan, dengan cara berbuat baik padanya. Fa in qata'aka fasilhu, kalau dia memutus engkau, sambunglah. Berat ya. Dia memutus kita, ya kita balas bisa wis. Tapi kalau balas tadi sudah ada rambu-rambunya. Tapi ini yang terbaik. Kalau dia memutus engkau, sambunglah. Wa in dzalamaka fa'fu anhu, kalau dia menzalimi kamu, maafkan dia, fa'fu anhu. Nah, wa in takallama fi, kalau dia membicarakan kamu, ngerasani kamu, ghibah ya. Ghaiban, ghibah itu namanya ghibah ya. Kamu dighibahi, difitnah, dirasani di warung-warung kopi, cangkringan-cangkringan. Ayo ngopi, ngapain? Ngerasani. Au hadiran, atau hadir secara umum di tempat-tempat umum. Fala tuqabilhu, jangan engkau balas. Loro loh. Ya Maira. Tapi kata Allah, jangan kau balas. Di situ takdir pahit memang, takdir tidak enak. Dizalimi. Tapi di situ banyak sekali mutiara besar, kebaikan-kebaikan yang tersimpan kayak jamu itu loh, jamu manjur ini ya. Bal ufu anhu, tapi maafkan dia, wa amilhu bil qaulil layyin. Perlakukan dia dengan ucapan yang lembut. Tuh, malah disuruh ngomong lembut ya. Wa in hajaraka wa taraka hitabaka, kalau dia memboikot kamu, tidak mau bicara dengan kamu, fatayyib lahul kalam. Ajak bicara dengan bicaraan yang baik. Nah, wabdil lahus salam, berikan salam dia, sampai disuruh salam. Nah, faida qabiltal isaatu bil ihsan, kalau kamu mampu membalas kejahatan dengan cara yang baik, yang lebih baik, hasala faidatun azimatun, maka kamu akan memperoleh faedah yang besar di dunia maupun akhirat. Kalau terjadi permusuhan di antara kalian, kata Allah, ka'annahu waliyun hamim, maka sampai teman itu dibaik, musuh yang memusuhi kamu dibaiki sampai menjadi teman yang akrab. Tapi kata Allah di ayat 35-nya, wa ma yulaqqaha, sifat terpuji ini, walaupun pahit ini. Nah, wa ma yufaku lihadhil haslatil hamidah, tidaklah Allah memberi taufik kepada perangai yang terpuji ini, illal ladzina sabaru. Yang mampu mengamalkan ini hanyalah orang-orang sabar. Pemberian Allah yang terbaik adalah sabar. Pemberian Allah yang paling luas sabar. Tahan banting, dia apa-apa, dia menter saja. Ingin apa? Mutiara besar. Duhur ya? Hah? Lewat 1/4 jam. Itu enggak ngingatkan.
Nah, insya Allah kita lanjutkan berikutnya karena ini sudah zuhur. Tidak tahu saya kalau sudah zuhur. Tadi mestinya diingatkan ya waktu zuhur. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah SWT mengerahkan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.